Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru 2026. Oleh karena itu izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tangan Tuhan senantiasa menuntun langkah kita di tahun yang baru ini. Oke, baik. Mari kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu memasuki hidup yang baru, tahun yang baru 2026. Kami memasuki tahun 2026 ini dengan rencana, harapan, tapi juga dengan kegelisahan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami bisa merencanakan, tapi juga menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga segala langkah kehidupan kami adalah langkah yang terang oleh karena Tuhan yang menerangi. Inilah ya Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 16 ayatnya yang ketiga. Amsal 16 ayat 3 yang demikian firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah menyerahkan rencana, menemukan arah. Ibu bapak saudari-saudara, kita sekarang hidup di zaman yang sangat dekat dengan kata perencanaan. Karena dalam kata perencanaan ini di dalamnya ada target, ada agenda, ada hal-hal yang harus dikerjakan, ada kalender ya. Habis itu dan juga ada banyak strategi-strategi. Nah, semuanya itu terangkum dalam sebuah kata rencana. Sejak awal hari, sejak awal tahun kita sudah sibuk untuk memikirkan tentang rencana dan apa yang harus dicapai. Tapi di sisi lain Ibu Bapak, semakin rapi rencana kita, tapi juga semakin cemas hidup kita. Kenapa? Karena kalau rencana itu makin detail, targetnya makin banyak begitu ya, kita jadi takut gagal, kita takut meleset, takut nggak sesuai harapan. Nah, Amsal 16 ayat 3 ini kemudian menjadi penuntun kita. Bukan melarang untuk merencanakan hidup, tapi untuk mengingatkan satu hal yang penting. Rencana yang kuat bukan hanya yang dipikirkan dengan matang, tapi juga diserahkan kepada Tuhan dengan rendah hati. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Nah, maka kita perlu menyerahkan, sesuai dengan judul kita ya, menyerahkan rencana kepada Tuhan. Ibu bapak saudari-saudara, kitab Amsal ini menempatkan hikmat bukan pada kecerdasan manusia saja, tapi juga juga soal relasi yang benar dengan Allah. Maka ketika ayat bacaan kita, serahkanlah. Nah, serahkan ini artinya bukan berarti menyerah tanpa usaha, bukan, tapi berserah. Kita merancang dan menyerahkan kendali kepada Tuhan. Kita boleh menyusun rencana, melihat keseluruhan. Habis itu kita bisa membuat prediksi sebab akibat. Kemudian kita menelusuri kebutuhan-kebutuhan. Nah, tapi Amsal berkata, serahkanlah kepada Tuhan. Nah, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini bukan janji bahwa semua rencana akan persis seperti yang kita mau, tapi lebih dalam daripada itu, Tuhan akan meluruskan, Tuhan akan menyaring, Tuhan akan meneguhkan sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi dalam kita membuat rencana,
Jangan sampai kita dikuasai penuh oleh ambisi. Dalam kita membuat rencana, bukan dituntun oleh ketakutan. Jangan. Tapi harus dengan hikmat Tuhan. Nah, maka sebelum kita merancang, kita perlu melibatkan Tuhan sejak awal. Doa dulu sebelum merancang, supaya Tuhan bekerja lewat hikmat. Kita bisa merancang sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, jadi kita diajak untuk berdoa sebelum melangkah. Dan lewat ayat ini kita juga diajak untuk berani menerima koreksi dan perubahan arah. Jadi kalau ada hal-hal yang harus berubah dalam rancangan itu, jangan dipandang sebagai kegagalan. Bisa jadi Tuhan sedang mengarahkan ke rancangan Tuhan yang lebih baik. Dan kita perlu bersungguh-sungguh dalam bekerja, tidak dikuasai oleh kecemasan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana hidup kita seperti peta, kompas, ya. Jadi ketika kita punya peta, kita punya kompas, kita bisa tahu arah mana yang hendak dicapai. Mungkin kita belum tahu medannya seperti apa, tapi ketika peta itu kita serahkan kepada Tuhan, Sang penunjuk jalan, maka arahnya jadi jelas. Menyerahkan rencana bukan berarti kita kehilangan kendali, enggak. Tapi menemukan damai sejahtera, ya, dalam menjalani semua rencana, karena hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Maka masuk tahun 2026, selamat tahun baru, selamat merancang, selamat merencanakan. Libatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Serahkan segala rencana kepada Tuhan, maka kita akan menemukan arah yang jelas, yaitu rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa masuk tahun 2026 dengan sukacita, tapi juga dengan berbagai pergumulan. Kami membuat berbagai rencana, target, dan semuanya ini perlu kami serahkan kepada Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk berjalan dengan hikmat, dengan rendah hati, dan percaya penuh atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Inilah ya Tuhan doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.